Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri STNU semua. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan selama belajar di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, santri-santri semua, hari ini kita belajar pelajaran PAI bab 5, bab terakhir, yaitu tentang teladan Nabi atau cinta Nabi dan Rasul. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu cinta Nabi dan Rasul, yaitu kita meneladani kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, dan kisah Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama kita belajar teladan Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam itu nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah, atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali turun di muka bumi ini. Nah, sebelum Nabi Adam alaihissalam ini diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditempatkan di tempat terindah, yaitu surga. Nah, karena di surga ini Nabi Adam alaihissalam mendapat pantangan, yaitu larangan untuk memakan buah terlarang, yaitu buah kurdi, karena godaan iblis, ya, karena iblis ini tidak suka Allah ini menciptakan manusia. Oleh karena itu iblis ini menggoda Nabi Adam untuk memakan buah kurdi. Nah, setelah memakan buah kurdi, Nabi Adam alaihissalam ini dibuang ke bumi, yaitu bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Nah, setelah dibuang ke bumi, Nabi Adam alaihissalam ini merasa menyesal karena mengikuti godaan iblis. Nah, setelah mengikuti godaan iblis ini, Nabi Adam alaihissalam ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, yaitu yang biasa kita doa sehari-hari, yaitu apa? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena menyesal Nabi Adam ini, ya, menyesal kemudian bertaubat. Kenapa? Mengikuti godaan iblis. Nah, oleh karena itu dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, jika kita melakukan kesalahan ini harus segera bertaubat, segera meminta maaf, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini beberapa kisah yang bisa kita teladani, yaitu apa? Yang pertama, belajar dari Nabi Adam alaihissalam ini, kita jika melakukan kesalahan kepada orang, kepada teman, kepada siapapun, jika kita melakukan kesalahan ini segera meminta maaf. Nah, yang kedua yaitu tauladan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam ini dalam berdakwahnya selalu mengingatkan kaumnya untuk menyembah Allah, untuk selalu mengingat Allah. Nah, ketika Nabi Nuh ini menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, kaumnya ini membangkang, tidak mau untuk menyembah Allah. Bahkan anak istrinya disuruh menyembah Allah ini tidak mau. Nah, dari negosiasi atau Nabi Nuh ini selalu mengingatkan Allah, mengingatkan kaumnya untuk mengingat Allah, ini selalu membangkang, tidak mau, sampai akhirnya Allah ini
eh, mengazab atau menurunkan bencana yang sangat besar, yaitu berupa bencana banjir besar. Ya, sampai semua anak istrinya Nabi Nuh ini, sampai kaum-kaumnya ini tenggelam, terbawa banjir besar. Nah, kalau Nabi Nuh ini selalu mengingatkan bahwa kaumnya ini sudah diingatkan, sudah diingatkan untuk menyembah Allah, tidak mau, sampai akhirnya turunlah azab yang berupa banjir. Nah, kaumnya sampai Nabi Nuh ini sudah diperingatkan Allah akan datang banjir besar. Oleh karena itu Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung puluhan ribu manusia. Supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman kepada Allah ini setelah selamat. Sampai akhirnya Nabi Nuh ini menyerukan manusia, hewan, bahkan makhluk lain ini selamat. Karena apa? Mendengarkan apa yang diserukan Nabi Nuh alaihi salam. Sampai akhirnya yang ikut naik ke kapal ini selamat semua, kecuali orang yang tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dari kisah Nabi Nuh ini bisa kita ambil suri tauladannya, yaitu apa? Selalu mengingat Allah, selalu bekerja keras, ya. Jika kita dikasih PR oleh Bapak Ibu guru, harus kita kerjakan. Nah, di situ bisa dilihat di halaman 68 ada seorang petani yang sedang menggarap sawah. Karena apa? Ini kita hidup di dunia ini harus dituntut untuk bekerja keras. Nah, di situ ada orang yang belajar, senang membaca. Nah, santri-santri jangan mau kalah dengan gambar yang tertera di buku paket PAI ini, harus senantiasa belajar. Karena ini menjelang penilaian akhir semester, santri-santri harus giat belajar, harus giat membaca, supaya apa? Wawasannya bertambah. Nah, selanjutnya yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, Nabi Hud ini dalam sejarah diceritakan bahwa Nabi Hud alaihissalam ini selalu berperilaku terpuji, tidak mudah marah. Karena apa? Ini menjaga menjaga perilaku atau tingkatan seorang nabi. Nah, tidak mudah marah-marah. Kita harus belajar seperti itu. Terus sangat bersabar dalam menghadapi kaumnya. Terus dan juga bersikap sopan terhadap siapapun, baik itu terhadap orang tua, orangnya lebih tua dari kita, entah itu sopan terhadap orang lain, orang yang setara dengan kita, atau bahkan orang yang di bawah kita. Ya, itu harus kita saling menghargai siapapun orangnya, entah itu orang tua, orang yang lebih tua dari kita, anak-anak, ataupun teman sejawat. Kita harus bisa menghargai. Nah, di samping itu kita harus meneladani supaya apa? Dalam sehari-hari itu kita bisa dihargai oleh orang lain. Di situ bisa dilihat di halaman 69 di buku paket CAI, yaitu ada seorang siswa ketika berangkat sekolah bersalaman dengan orang tuanya. Ketika sampai di sekolah bersalaman dengan bapak ibu guru. Ketika ada di sekolah, ketika ada teman yang meminta bantuan, harus kita bantu. Nah, di situ beberapa kisah tauladan dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, ya, meneladani dari Nabi Adam. Ketika kita berbuat kesalahan harus segera meminta maaf. Pelajaran Nabi Nuh, kita harus giat bekerja keras menghadapi PAS ini, harus senantiasa giat
giat belajar, sering-sering membaca, belajar menulis supaya tulisannya rapi biar enak dibaca. Yang selanjutnya Nabi Hud alaihissalam, kita harus nantiasa bersabar, tidak mudah marah, menghargai orang lain. Jadi itu untuk pelajaran PAI pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.